katakan haleluya. Lebih mantap lagi katakan haleluya. Amin. Boleh angkat tangan saudaraku, lambaikan tangannya. Sama-sama berkata, tak sekalipun kau tinggalkanku lagi. Tak sekalipun. Dengan iman percaya katakan, kau tinggalkan lagi. Tak sekalipun. Tak sekalipun kau tinggalkan. Sekali lagi, tak sekalipun. Tak sekalipun kau tinggalkanku. Sama-sama. Yesus sahabatku. Haleluya. Haleluya. Amin. Tak sekalipun Tuhan meninggalkan saudara. Penyertaannya tetap ya dan amin bagi setiap kita. Saya deklarasikan di dalam nama Yesus, hidupmu penuh dengan kasih karunia Bapa, kemurahan, damai sejahtera mengalir atas saudara. Tidak ada satupun darimu yang sakit lagi, semuanya sehat. Tak satupun darimu yang kekurangan, semuanya diberkati berkelimpahan. Penyertaan perlindungan Tuhan ada atas kita semua. Tangan kanannya memegang kita dan memberi kita kemenangan. Yang percaya dalam nama Yesus, sama-sama berkata, amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Sebelum duduk, Bapak Ibu bilang kiri kananmu, grace, grace to you. Amin. Silakan duduk, saudara. Saya mau menampilkan 2 video ini. Enggak lebih dari 1 menit per video. Nomor 1, kita lihat video yang akan kita lihat ini. Tolong multimedia. Ya, melaporkan Senin 7 Februari, 3 Februari, Senin 6 Februari. Di Februari pojoknya akan dibangun 2023. Untuk Cimahi Tengah. Ini yang Saya ada kita di hibahkan lahan ke pemerintah. kurang Ya, lebih ini hampir 2 tempat hektar MK kita bekerja. di Baros. Nah, kita bersyukur kita ada di lahan hampir 2 hektar untuk pembangunan rumah Tuhan. Sebuah Gereja lahan BFA, House of Christ. Cat and Fill sudah nyaris selesai. Dan kita akan tentukan titik-titik pondasi yang ada. Ini sudah digali, nanti ke dalam akan digali untuk pondasi sekitar dari permukaan 0 berarti sekitar 11 meter, hampir 12 meter. boleh cukup. Ya, dukung doa Video dan yang kedua. dukung juga dana tabur hari Rabu 8 November. November 2023. Bangunan Bapak Ibu bisa lihat ada batu-batu, Gereja BFA. ada paku, debu Nampak bertebaran. depan. Rabu 8 November. Ya, Yang nampak depan. Ini pintu gerbang. Pintu gerbang masuk. oke. Terima kasih, Buat cukup. jalan parkir. Shalom. Kurang mantap shalomnya. Shalom. Saya ambil kunci apa? Saya sengaja, oke cukup. Menunjukkan video ini kepada saudara. Februari 2023 video pertama dan November 2023 video yang kedua. Tapi 2 tahun sebelumnya, saudara, atau lebih tepat 2021, saya sudah mendapatkan sebuah blueprint cetak biru dari gedung ini. Sekalipun izin belum didapat, tapi cetak biru kami sudah mendapatkan dari konsultan pembangunan. Di dalamnya ada insinyur arsitek, insinyur teknik sipil, dan tim yang lain. Nah saudara, ketika saudara datang tahun 2021 di lahan itu, Anda akan ketemu dengan ular,
ketemu dengan kalajengking, ketemu dengan tumbuh-tumbuhan liar dan sebagainya. Nah, kemudian ketika November 2022 IMB kita dapatkan. Januari 2023, rumput-rumput, tumbuhan-tumbuhan liar mulai dipangkas. Dan ular-ular mulai keluar dan kita matiin. Saudara, saya percaya saudara mungkin gak kesana saat itu. Tapi kalau saudara kesana, mulai 2023 sampai November tadi dan sebagainya, kita gak akan nyaman di tempat seperti itu. Jangankan saudara, saya aja gak nyaman. Saya harus pakai masker, saya kadang pakai sepatu boot, karena ada lumpur, ada debu, ada paku, ada pecahan, macam-macam. Kadang-kadang saudara seperti di depan saya itu kacau. Tapi setiap kali melihat fakta, bahkan kadang juga saya melihat laporan pembangunan, keuangan, kayaknya gak menjanjikan. Bisa selesai gak ini? Timbul keraguan, timbul kekhawatiran, kadang juga timbul ketakutan. Bahkan sempat terlintas dalam benak saya, jual aja deh. Begitu. Nah saudara, tapi tadi ada satu bedeng, ya ruang kontraktor. Tapi setiap kali saya habis keliling melihat fakta yang ada, saya ke bedeng, tempat di mana saya biasa meeting dengan kontraktor dan insinyur-insinyur yang ada. Saya kemudian diperlihatkan blueprint yang ada di ruangan tersebut. Timbul semangat kembali. Timbul gairah kembali. Bahwa apa yang di depan mata saya ini hanya sementara. Blueprintnya akan jadi sebuah gedung di mana menampung 5.000 orang setiap ibadah. 2.000 sepeda motor untuk parkir dan 1.000 mobil untuk parkir. Ada di dalam blueprint tersebut. Saya dikuatkan kembali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahun 85 saya tamat SMA dari sebuah SMA di kota kecil di Jawa Tengah. Ketika saya terima ijazah dan saya keluar dari gerbang SMA saya, seperti langit itu runtuh untuk pertama kali dalam hidup saya baru mikirin, what's next? Apa setelah ini? Masa-masa SMA yang begitu menyenangkan tentunya bagi saya, kayak gak ada rasa takut. Saya pernah ditahan polisi, saya berantem. Saudara, saya pernah masuk polsek. Kayak gak ada rasa takut saya berantem sama orang. Gak ada takut tentang apa, saya gak mikirin. Tapi begitu terima ijazah, saya keluar dari SMA 1 Pemalang, Jawa Tengah. Saya mulai mikir, ini gue mau ngapain? Saya mau apa ini setelah ini? Beberapa teman saya tanpa tes, ada program namanya PMDK, masuk ke PTN-PTN negeri sesuai dengan keinginan cita-cita mereka. Saya masuk PMDK tapi gak keterima. Kemudian mulai saya tetapkan, saya pengen jadi apa sih hidup saya ini? Saya mau ngapain? Saya mulai berpikir bahwa masa remaja saya udah selesai. Masa foya-foya udah selesai. Saya harus mikir masa depan saya. Saya gak mau hidup gini-gini aja. Mulailah saya masuk daftar Fakultas Hukum, saudara, negeri. Untuk menekan biaya supaya saya bisa kuliah. Gak keterima, saudara.
Dan untuk masuk swasta nggak punya duit. Akhirnya saudara saya masuk Universitas Negeri di salah satu kampus di Bandung yang bukan cita-cita saya. Ya yang penting asal kuliah deh, asal sekolah. Saya nggak tahu, ini setelah lulus mau ngapain. Nah kemudian Bapak Ibu November 1985. Saya terima ngalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Lewat sebuah KKR Pendeta Yusuf Roni di lapangan Sidolik, lapangan Persib Bandung. Saya terima Yesus. Dan saya mulai bergairah dengan firman Tuhan. Saya baca Alkitab. Sembari masih ada keraguan. Gue ini mau ngapain? Saya merasa bahwa saya adalah orang yang salah. Saya lahir sebagai sebuah kecelakaan. Itu pikiran saya. Saya lahir di keluarga yang salah. Saya lahir di bangsa yang salah. Kenapa saya lahir sebagai orang Indonesia? Kenapa? Karena dari zaman SD saya diajar oleh guru saya, Indonesia itu negara berkembang. Sampai saya umur segini masih negara berkembang. Lah kapan majunya? Kan gitu saudara. Betul apa betul? Halo? Nggak tahu, guru saudara di Bandung ngajarinya gitu nggak? Kita negara berkembang. Dari saya kecil loh sampai sekarang. Ini berkembang terus kapan majunya gitu loh. Saya merasa kenapa saya nggak lahir sebagai orang Eropa. Ya, orang Nederland atau Belgia. Tinggi, mancung, rambut bule. Beberapa dari saudara kan nggak terima kalau saudara orang Indonesia makanya di-chat kan. Nah itu dia. Shalom. Tolong lihat saya baik-baik. Sampai Tuhan kemudian memberikan saya 2 ayat. Inilah ayat blueprint Tuhan buat Bapak, Ibu, Saudara. Saudara bukan orang yang salah, yang lahir dari keluarga salah. Saudara bukan sebuah kecelakaan. Kok enggak ada yang amin? Saudara dipilih Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Kurang mantap tepuk tangannya. Lebih mantap lagi, haleluya. Apa ayatnya saudara? Kita lihat Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya kamu mempunyai dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berapa banyak percaya? Tuhan bilang ini cetak biruku buat kamu. Bahkan firman Tuhan berkata, Yesus berkata, bukan kamu yang pilih aku. Tapi aku yang pilih kamu. Apakah Anda pernah bersyukur dari miliaran manusia, Tuhan pilih saudara? Halo? Apakah saudara merasa, apakah saudara yakin engkau tuh spesial? Bilang kiri kanan, kamu spesial. Kurang mantap, semangat dong. Saya spesial. Berapa banyak yang percaya Anda spesial? Amin? Saudara, kenapa spesial? Siapa yang pernah beli duku? Angkat tangan. Oh, iya. Siapa yang pernah makan duku? Ibu-ibu kalau mau beli duku, mau beli jeruk, tentunya dipilih-pilih. Betul apa betul? Begitu tep, ya namanya ibu-ibu, itu ras terkuat. Udah dipilih, banyak yang dipilih. Taunya nggak jadi. Pergi ke warung lain, pilih. Tomat yang busuk, nah yang agak busuk, nah dibuang, nggak dipilih. Akhirnya pilih. Anda memilih karena tomat itu atau jeruk itu atau duku itu bagus. Tuhan pilih saudara, apa karena saudara ganteng, saudara cantik? Memang sebagian saudara ganteng, sebagian saudara cantik. Ya, gembala saudara good looking, puji Tuhan. Kok enggak amin ya?
Tetapi bukan karena itu Tuhan pilih saudara. Apa karena saudara baik? Tidak. Tolong lihat saya baik-baik. Tuhan pilih saudara karena itu hak kedaulatan Tuhan. Ada orang yang seumur hidupnya baik menurut manusia. Enggak dipilih sama Tuhan. Ada orang yang sepanjang hidupnya jahatnya minta ampun. Wih, jahatnya ngeri. Apa Pak jahatnya? Ngomongin orang. Alah, itu mah belum apa-apa. Bunuh. Tetapi 5 menit sebelum mati, Tuhan pilih. Itu yang sebelah Yesus disalib. Dipilih Tuhan. Apa spesialnya dia kok dia dipilih? Sekali lagi, ini hak kedaulatan Tuhan. Jadi kalau kamu dipilih berarti ada yang tidak dipilih. Bersyukurlah kita dipilih Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bisa percaya bahwa Yesus Tuhan itu pilihan. Itu kasih karunia. Kembali ke tadi Bapak Ibu. Saya tamat SMA, pegang ijazah. Saya lihat nilai saya. Ya lebih baguslah dari Ahmad Sahroni saudara ya. Ya lebih bagus dikit lah, gak banyak sih. Dia rata-rata 6, gue 7 kurang dikit lah. Amin. Amin. Nah saudara, jujur. Dari Pemalang saya ke Bandung, saya bingung saya mau ngapain. Mau jadi apa. Sampai kemudian ayat ini Tuhan bilang ke saya. Ini nak blueprintmu. Aku merasa pernah berpikir aku ini sebuah kecelakaan. Saya pernah berpikir untuk apa saya ada di dunia ini. Saya pernah berpikir saya lahir dari keluarga yang salah. Anda bayangkan saya lahir, saya nggak pernah lihat papa saya. Saya nggak tahu siapa papa saya. Ketika pertanyaan, papa saya di mana? Ibu saya pernah jawab, ke Amerika. Lah tak pikir rumah saudaraku. Rumah saya itu 1/5-nya rumah Pratama Arhan. Di kampung lebih. Desa lebih jelek, lebih macam-macam. Kok ibu saya bohongin saya, papa saya sekolah di Amerika. Dari mana? Umur 7 tahun ibuku mati. Maka Bapak Ibu Anda lihat, saya menghabiskan masa remaja dengan kenakalan karena saya nggak tahu tujuan hidup saya. Maka saya pernah ditahan CPM sekali, Polsek sekali. SD saya udah kenal rokok, SMP saya udah kenal ganja. Minuman keras saya kenal. Pernah minum, pernah tapi nggak pernah mabuk. Yang mabuk teman saya pintar, saya mabukin dia saudara. Nah Pak Bu, sampai akhirnya Tuhan kasih saya ini. Yesus memilih saya untuk saya punya hidup. Dan saya mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Inilah blueprint Tuhan buat saya, juga buat saudara. Halo, engkau punya cetak biru, Tuhan memberimu hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan kesehatan, kelimpahan kasih karunia, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan masa depan, kelimpahan finansial. Yang mengerti katakan amin, tepuk tangannya dong paling meriah, amin. Amin. Tuhan kasih saya satu ayat lagi. Dari tahun 85 saya kenal ayat ini dan ini menjadi ayat, salah satu ayat favorit saya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Aku merencanakan rencana-rencana untukmu. Pak Bu, siapa yang tahu hari esok? Tidak ada. Jangankan besok, 1 jam ke depan kita nggak tahu. Betul? 1 jam ke depan kita nggak tahu. Kita sering mendengar teman-teman kita bilang, gue baru ngobrol sama si Udin. Bercandaria di kafe, di Starbucks.
Kapan? Sejam yang lalu. Sekarang di mana? Mati dia. Kita sering dengar gitu. Jadi kita nggak tahu besok itu seperti apa. Maka ada lagu dan itu Yesus, sebab Yesus hidup ada hari esok. Sebab Yesus hidup ada masa depan buat saudara. Percayakan hidupmu. Yesus sudah ada di ribuan kilometer yang di depan. Dan memastikan perjalanan saudara aman, sejahtera, diberkati. Katakan amin. Tepuk tangannya lebih mantap lagi dong. Nah, saudara, Tuhan berkata begini sama saya kepada saudara hari ini. Aku tahu rancangan-rancangan yang aku rancangkan untukmu. Dan rancangan Tuhan buat saudara dan saya. Nomor 1, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Jadi perjalanan hidup yang Tuhan tetapkan buat saudara, yang percaya berkata, damai sejahtera. Kurang mantap, semua deklarasi, 1, 2, 3. Bukan rancangan kecelakaan. Dan yang kedua, Tuhan memberikan apa? Masa depan. Dengar, kalau hari ini ada mungkin di antara saudara yang online maupun onsite. Yang onsite maupun yang online di luar. Yang dengar khotbah ini hari ini atau besok. Mungkin kau merasa engkau adalah sebuah kecelakaan. Engkau lahir di keluarga yang salah. Saya mau beritahu. Engkau spesial, engkau istimewa, engkau dipilih Tuhan dari miliaran manusia. Dan Tuhan memberikan kepadamu rancangan damai sejahtera. Dan Tuhan memberikan kepadamu masa depan. Dan Tuhan memberikan kepadamu pengharapan. Tepuk tangan dong bagi Tuhan. Amin. Yes, inilah cetak birunya Tuhan. Arsitek, konsultan pembangunan kasih saya cetak biru. Untuk gedung di Baros dari tahun 2021. Ini Pak cetak birunya. Ini Pak nanti tempatnya begini. Ini Pak di sini, ini di sini. Ini cetak biru. Sama halnya kalau hari ini saudara sudah datang ke Baros, walaupun belum selesai 100%, tapi 50% sudah kelihatan. Bahkan Oktober tahun lalu sampai sekarang kita sudah mulai ibadah di sana. Setiap hari Minggu ada 1.000 orang lebih jemaat yang hadir. Saudara, tapi tahun 2021 saya hanya pegang cetak biru. Blueprint. Sembari saya belum melihat apa yang akan terjadi. Februari 2023, Anda lihat saudaraku, tanah hamparan, tanah kosong. November 2023 masih banyak batu, debu, paku, dan sebagainya. Kacau kelihatannya. Hari ini pembangunan besar sepertinya berhenti. Kita hanya membangun yang kecil-kecil, parkir dulu, ini dulu. Saudara kadang-kadang lihat fakta seperti itu, kita patah semangat. Sama halnya dengan bangsa Israel dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir. Kemudian Tuhan menunjukkan blueprintnya kepada bangsa Israel. Aku akan membawa kamu ke satu negeri yang tidak perlu kamu menunduk untuk mendapatkan makananmu. Di Mesir, kamu harus mengambil bawang, semangka, ketimun dengan cara menunduk menggambarkan kamu dapat makananmu dengan resiko cedera punggung atau pinggang. Tapi aku akan membawa kepadamu suatu negeri yang penuh dengan susu dan madunya. Satu negeri yang tidak berharap kepada sungai Nil. Tapi satu negeri di mana kamu menabur. Kamu hanya menengadahkan ke langit dan Tuhan akan memberikan hujan dari langit untuk membuat benih yang kau tabur tadi bertumbuh. Satu negeri kamu gak perlu menunduk mengambil rezekimu. Satu negeri kamu tinggal mengangkat tanganmu, mengambil makananmu, ara, delima, dan anggur. Tanpa resiko cedera punggung dan cedera pinggang.
Tetapi dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Saudaraku, Israel diperhadapkan pada apa? Padang gurun. Kemudian di tengah padang gurun, satu kali suhu yang ekstrim, siang terik membakar mereka. Malam hari dingin, ular kalajengking ada sekitar mereka. Belum lagi di tengah perjalanan dihadang dengan laut Tebrau. Belum lagi keluar dari laut Tebrau dihadang pada satu air yang gak bisa diminum, bernama Mara. Belum lagi di tengah perjalanan dihadang, saudaraku, di Rafidim oleh musuh-musuh yang memegang pedang untuk membunuh bangsa Israel. Kalau melihat tantangan-tantangan itu semua, orang Israel punya alasan untuk tawar hati dan patah semangat. Sama halnya, Tuhan sudah kasih kita cetak biru. Tapi ternyata cetak biru yang Tuhan berikan pada kita, gak serta-merta itu jadi. Ada padang gurun yang mungkin saudara lewati hari ini. Ada pasukan-pasukan musuh yang menghadang perjalanan saudara. Atau mungkin saudaraku, ada tantangan laut Tebrau yang harus kau seberangi. Dan kadang-kadang membuat saudara lemah dan menyerah. Setiap kali kita lihat fakta, kita bisa nyerah. Kita bisa patah semangat, kita bisa tawar hati. Sekali lagi Tuhan bilang, nak, lihat blueprintku untukmu. Aku punya cetak biru buat kamu. Aku punya blueprint untuk kamu. Aku punya rancangan buat kamu. Dan rancanganku untuk kamu, dengar Pak, Bu, shalom. Kurang mantap, shalom. Ya mumpung ada Kesia ya. Waktu kamu masih di perut ibumu. Ya tadi ada Pak Erlan dan Bu Ivon. Saya bilang ke Pak Erlan dan Bu Ivon. Ini hamil anak keberapa? Kedua. Pak Erlan yang manusia biasa yang masih punya banyak kelemahan. Begitu anak itu ada di rahim istrinya. Sama seperti kamu Kesia. Papahnya pasti punya rencana akan bawa ketika proses kelahiran ke rumah sakit terbaik yang papahnya bisa lakukan. Ke dokter terbaik. Saya percaya nanti kalau Bu Selvi hamil lagi, katakan amin. Oma? Hah? Enggak loh. Kok omah yang enggak, Bung Pak Hadi bilang amin kok. Amin. Ini aja lah Oci. Ketika Fani hamil, amin dong. Amin. Ketika waktunya melahirkan, sini Oci. Tentunya Oci gak akan bawa Fani. Tentunya Pak Robert gak akan bawa Bu Kartika. Tentunya Pak Handi gak akan bawa Bu Selvi. Kemana? Gak akan bawa saudaraku. Kemana? Ke tukang tambal ban. Setuju katakan amin. Ketika waktunya melahirkan, kamu akan bawa istrimu ke dokter terbaik menurut kamu. Yang setuju lambaikan tangannya. Saya ketika Budion hamil revival, Chris, saya bawa ke dokter kandungan terbaik menurut saya saat itu. Ke dokter Edi Sumargo almarhum. Saya bawa. Ketika anak kami nomor 1, nomor 2 lahir. Saya bawa ke dokter anak terbaik saat itu. Menurut saya, dokter Kelly. Menurut saya, menurut saudara, lain cerita ini kan versi saya. Saya bawa anak saya, saudaraku,
Nggak mungkin saya bawa saudaraku Budion, saudaraku ke dokter gigi. Ya kenapa? Karena Pak Kos, mana Pak Kos? Tadi ada Pak Kos ya. Mana Pak Kos? Ambilkan tangannya. Karena ada satu full timer sakit tipes. Sama Pak Kos dibawa ke dokter gigi. Saudara. Nah maksudnya begini. Shalom. Saya yang tidak sempurna membawa istri saya ke rumah sakit terbaik, ke dokter terbaik. Bahkan saudaraku ketika revival belum lahir, Chris Harvest belum lahir, saya udah siapkan popoknya, bajunya. Betul. Iya. Emang Omah nyiapin buat John, buat Grace enggak kan? Oh main betul aja. Ya enggak apa, berarti anak ketiga nanti, cucu ketiga ini. Amin? Amin? Betul Bang Robert? Waktu Kesia mau lahir, papanya udah punya rencana. Apalagi ini anak perempuan satu-satunya. Aku mau rencanakan anakku nanti kuliah di sini, SD-nya di sini, TK-nya di sini, SMA-nya. Sesuai dengan terbaik menurut kita. Lah kalau saya bapak yang tidak sempurna ini, Anda orang tua yang gak sempurna ini merencanakan. Bukan rancangan kecelakaan buat anakmu, betul apa betul? Shalom. Terlebih bapakmu yang di sorga. Dia pilih kamu. Dia ambil kamu. Dia punya rencana yang baik buat kamu. Rancangan Tuhan untukmu. Yang percaya lambaikan tangannya. Rancangan damai sejahtera. Dan Tuhan memberikan kepadamu apa? Masa depan. Dan Tuhan berikan kepadamu apa? Pengharapan. Katakan amin. Inilah blueprint saudara dan saya dari Tuhan. Ketika hari ini kamu patah semangat, ketika hari ini kamu tawar hati, ketika hari ini keadaanmu bagaimana, kembali lihat blueprint, buka blueprint. Rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Sakit gak? Belum. Sakit? Oh belum. Rancangan damai sejahtera dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Siapa yang suruh kamu mau duduk? Seperti renungan yang saya share kepada saudara hari ini. Dengerin baik-baik. Bapa berjalan di depanmu pada siang hari dalam tiang awan. Untuk menuntun kamu di jalan. Dan pada waktu malam dengan tiang api. Untuk menerangi kamu sehingga kamu dapat berjalan siang dan malam. Saat kamu sedang mengembara di padang gurun, Bapa menuntunmu dengan berjalan di depanmu dalam tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Pada siang hari Tuhan mengembangkan tiang awan sebagai penutup atasmu di padang gurun untuk mencegah teriknya panas matahari yang dapat mencelakakan kamu. Hari ini situasi Indonesia panas. Tapi Tuhan membentangkan tiang perlindungannya. Yang mengerti, yang percaya katakan amin. Untuk menjagamu aman, tidak dicederai dengan panasnya suhu politik yang ada di Indonesia. Sebab kamu pilihannya. Nangkap saudara. Pada malam hari ada pedang, ada penyakit sampar, ada panah api. Tuhan menjagamu dengan membentangkan tiang api untuk memagari saudara dari apa? Penyakit yang menular, wabah maupun juga orang-orang yang jahat. Penjagamu tidak pernah terlelap. Inilah blueprint Tuhan buat saudara dan saya. Ini yang membuat saya berdiri dan saya berkata, thank you Lord, grace to me. Saya bukan sebuah kecelakaan.
Tapi saya pilihan Tuhan. Saya spesial. Tuhan punya rencana untuk saudara dan saya. Dan dia memberikan pada saudara dan saya hidup dalam segala kelimpahan. Yang setuju, yang percaya, tepuk tangan yang paling keras. Katakan amin. Kalau saya bapak yang jahat aja punya rencana yang baik buat anak saya. Terlebih Bapakku yang di sorga. Saya percaya Pak, Bu. Saya pengen anak saya lebih baik dari saya. Saya enggak merencanakan kecelakaan buat anak saya. Saya merencanakan yang baik buat dia. Saya bela-belain untuk anak. Terlebih Bapamu. Dalam tengah perjalanan bangsa Israel. Ada musuh yang menghadang. Di Rafidim mereka ketakutan. Sekali lagi Tuhan bilang apa? Jangan takut, aku menyertaimu. Hari ini panas terik atas Indonesia. Tapi Tuhan membentangkan tiang perlindungan untuk menjaga saudara. Termasuk tiang panas terik ini bicara apa? Krisis ekonomi. Termasuk apa saudaraku? Krisis politik. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Maka lewat mimbar ini saya berikan pengumuman ibadah sore nanti online. Jadi kalau ada teman saudara yang biasa ibadah sore, suruh jam 11 atau nanti jam 1 siang di Baros. Sore kita nggak ada ibadah online karena kita nggak tahu suasana bagaimana. Amin. Ya, saudara, Selasa saya mengajak saudara, ayo kita berdoa untuk bangsa ini. Di Baros, tapi itu pun juga kita lihat situasi. Doa pengerja dan doa untuk bangsa. Kalau suasana nggak kondusif, kita online-kan saja. Tapi kalau suasana kondusif, kita akan sama-sama kita doa untuk bangsa. Amin. Ya saudaraku, tapi saya percayalah dengan saya ngomong nilai saya lebih bagus dari Saroni, kayaknya kondusif lah saudaraku ya. Amin. Pak Bu, Anda lihat saya punya cita-cita untuk saya bisa kuliah di Unpad. Saya sampai 2 kali daftar si Penmaru untuk keterima fakultas hukum. Enggak keterima saudara. Tapi apakah kemudian karena cita-cita saya enggak kesampaian? Kemudian Tuhan enggak kasih saya masa depan? Enggak. Yang gagal itu rencanamu. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidupmu dan hidupmu. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Tuhan tahu anak-anak saudara gak usah khawatir. Saudara, saya bilang sama Harvest, kamu belajar musik kek, apa kek, kayak revival, kayak coaches, apa, enggak lah. Saudaraku, udah doa aja, sampai harinya kemudian, Pak, Harvest mau belajar gitar. Oh boleh. Kenapa? Lihat John aja bisa bass kok. Saya mau gitar. Oke. Saya panggil guru les. Akhirnya les. Untuk apa Harvest belajar gitar? Untuk pelayanan nomor 1. Nomor 2. Nomor 2 apa? Kata teman Harvest, cewek seneng kalau kita main gitar. Apapun motivasinya. Tuhan biar lurusin dulu. Haleluya. Oh sekarang semangat saudara. Saya tanya guru lesnya, gimana bang? Wah dia ini Pak, tiap hari kayaknya ngulik, cepet dia. Wah puji Tuhan. Ya, like Fadil Alexan bakat dari bapaknya nih, nurun saudaraku ya. Haleluya. Amin. Loh saudara, dia sekarang homeschooling. Sekolah saudara tiap Senin sampai Kamis. Kepala sekolahnya tanya, kamu mau kuliah di mana nanti? Nggak mau kuliah. Lu mau ngapain? Bisnis. Emang apa? Ya saya senang bikin kopi. Saya mau buka kafe kopi. Saudara sama kepala sekolahnya dikasih tahu. Om juga senang bisnis, tapi om harus sekolah untuk bisa begini. Baru kemarin ngomong, Fes gimana? Yalah nanti mau kuliah di mana? Melbourne. Gak ya bener. Saudara, nah biarin. Kalau anak saudara gini, udah doain aja. Percaya dia anak Tuhan.
Tuhan punya rencana buat dia. Dan rencana Tuhan buat anakmu, rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Dan Tuhan berikan kepada dia masa depan dan pengharapan. Itu berlaku juga buat saudara dan saya. Tepuk tangannya kurang mantap, lebih mantap lagi. Amin. Nah, Bapak Ibu, di tengah panas matahari bangsa Israel. Ingat, padang gurun yang dilewati oleh orang Israel dengan padang gurun yang dilewati orang non-Israel sama. Apa yang membedakan? Orang Israel ditudungi dengan tiang awan. Orang non-Israel tidak ditudungi. Hal yang sama. Ini yang berbeda dengan kita hari ini. Panasnya suasana Indonesia, Tuhan melindungimu dengan tiang awan. Amin, amin. Yes? Ini. Nah, terus gimana Pak supaya kita berjalan dan blueprint ini terjadi? Ada satu permainan anak-anak namanya apa? Puzzle ya, puzzle ya. Zaman saya sih nggak ada sih Bu, jadi saya nggak tahu namanya apa? Puzzle. Zaman saya sih bikin mobil-mobilan aja dari kulit jeruk, saudaraku, begitu. Aduh kasihan deh gua. Zaman kecil nggak bahagia banget. Saudara, Pak Bu dengerin. Ada sebagian orang Israel nggak masuk negeri perjanjian. Alias ada banyak juga orang Kristen yang blueprint Tuhan atas dia nggak terjadi. Kenapa? Saya bukakan 2 ayat buat saudara. Ya. Mazmur 23 ayat 6. Ntar dulu, betul yang tadi. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Shalom. Pak Bu lihat saya. Kenapa Tuhan gak ngomong firman-Ku itu lampu sorot menerangi 2 kilo ke depan. Tidak. Tapi pelita. Pelita itu kalau orang Jawa bilang cemplik. Yang hanya menerangi 1-2 meter di depan. Saudara nggak bisa lihat, wih 2 kilo lagi apa ya? Nggak tahu. Sama seperti pembangunan Baros tadi. Saudara nggak bisa tahu ini mau jadi apa. Yang tahu adalah apa? Yang tahu siapa? Konsultan. Nih loh blueprintnya. Dan kemudian blueprint itu diserahkan ke saya. Ini loh blueprintnya. Hal yang sama, siapa yang tahu jalan hidup saudara? Tuhan. Dan blueprintnya sekarang diberitahu kepadamu, Oci, kepadaku. Ini loh. 2 ayat tadi. Gimana supaya itu terjadi? Firman itu pelita. Jadi ikutin step by step. Nikmati proses step by step. Nasi goreng dikatakan enak. Itu setiap emploan, you know emploan, apa itu ya? Setiap suapan. Emploan itu emplok orang Jawa bilang apa itu? Setiap apa? Setiap suapan dari sendok itu baru kamu bisa ngomong enak nih nasi goreng. Bukan nasi goreng itu enak ketika 1 piring kamu gogok begini. Ada yang makan nasi goreng, oh enak nih, wah enggak kan? Suap demi suap kamu menikmati enaknya. Amin. Sampai kemudian endingnya. Enak. Kalau bangsa Israel dari Mesir langsung ke Kanaan, dia nggak tahu. Justru inilah enaknya dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu sabarlah dengan step demi step yang Tuhan tunjukkan kepadamu. Ada musuh di Rafidim, hadapin Tuhan yang berperang. Ada laut Tebrau, jangan takut, aku akan membelah laut ini buatmu. Ada malam hari kegelapan, takut jangan. Setiap kali bangsa Israel memandang ke atas, ada tiang awan di waktu siang, ada tiang api di waktu malam. Hati mereka tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah berlindung. Suka-sukamu lah. Hatiku tenang
berada dekatmu. Terus, lawan hidupku. Sama-sama. Ketika di depan laut, di belakang Firaun. Gimana coba menghadapinya? Maju, tenggelam. Mundur, pedang. Pertolongan Tuhan ajaib ketika mereka mengangkat wajahnya, tangannya ke atas. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ kuasamu bekerja. Itu. Kalau dari Mesir, langsung sampai tanah Kanaan. Nggak seru. Halo, shalom. Nggak ada ceritanya. Sama aja kamu makan nasi goreng, enak. Ceritanya apa? Tapi kalau suap demi suap. Ada cengek, ada acar, ada telur, ada pete. Wow. Ada kambing. Wow. Shalom. Percaya Tuhan menyertai saudara. Tuhan memagari saudara. Sekarang kalau ada panas api, terik matahari, kedahsyatan kengerian malam. Seperti bangsa Israel melihat ke atas, ada tiang awan, tiang api. Setiap ada tantangan yang dihadapi, pandanglah perlindungan Tuhan untuk saudara dan saya. Amin. Nah terus Mazmur 23 ayat 6 berkata begini. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Dalam bahasa Ibraninya lebih kuat. Kebajikan, mana ayatnya? Kebajikan dan kemurahan memburu aku. Saudara bukan hanya diikuti tapi diburu. Ada di bahan tolong, Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan memburu aku. Udah kalau nggak ada ayatnya saya udah membacain ayatnya. Amin. Siapa yang mau diburu kebajikan dan kemurahan? Wow, kalau Anda semangat cepet-cepet dong angkat tangan. Siapa yang mau diburu kebajikan dan kemurahan? 2 tangan kalau perlu, yang duluan dapat. Siapa yang mau diburu anjing? Waduh saudaraku, malah Anda cepat angkat tangan. Jebakan lama masih kena jebakan juga. Siapa yang mau diburu kebajikan dan kemurahan? Amin. Nah gimana caranya Pak kita diburu kebajikan kemurahan? Tuhan berikan saya 1 ayat, biarlah ayat memperkuat ayat. Yohanes 10 ayat 4. Berkata demikian. Mana di bahan? Yohanes 10 ayat 4 berkata begini. Setelah domba-dombanya itu dibawa keluar, maka gembala akan berjalan di depan, menuntun domba-domba tersebut. Amin. Oke, anggap aja saya ayatnya ngomong sama Anda, baca aja saya. Amin. Setelah domba-domba itu dituntun keluar, maka gembala akan berjalan di depan dan domba-domba itu
mendengar suaranya, mengikuti dia. Pak, Bu, sini domba-domba saya yang jantan, yang pria-pria, yang jantan-jantan. Saudara, ini sini sebentar. Menjelang matahari terbenam, domba-domba ini akan dimasukkan kandang sama gembalanya. Jangan berpikir gembala dan kandang di Israel dengan Indonesia sama, tidak, beda. Satu persatu dimasukkan kandang. Ya, dari yang paling dewasa. Ini bahasa halus dari yang udah tua, maksudnya begitu saudaraku. Masuk. Amin Bang ya. Bang Siritonga. Kemudian saudaraku, nah yang kecil. Ya, ini yang kecil, imut-imut ini masuk kandang. Kemudian saudaraku yang kuat-kuat ini belakangan. Nah, masuk. Setelah masuk kandang, di zaman Israel tidak ada pintu. Sampai hari ini kalau Anda pergi ke Israel saya akan tunjukkan. Kandang di Timur Tengah nggak ada pintunya. Yang ada hanya apa? Jalan masuk. Jalan keluar dan masuk itu cuma satu. Nah, disitulah setelah semuanya masuk, gembala akan duduk atau berdiri menjadi pintu bagi domba-domba. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah apa? Ini yang Yesus katakan, akulah pintu. Jadi pintunya bukan pintu kayu, bukan pintu besi. Yesus sendiri jadi pintu bagi domba-domba. Berarti kalau ada singa, ada beruang, ada orang jahat, mau mengambil domba ini, mau memangsa domba ini, dia harus lewat pintu dan pintunya Yesus. Artinya tidak ada satu kuasa pun yang bisa menjamah Anda tanpa melalui Yesus. Tak ada satu bahaya pun yang bisa menyentuh Anda tanpa melewati Yesus sebagai pintu. Kemudian yang kedua, pintu saudaraku, Yesus jadi pintu. Yesus mendengar suara embikan domba-dombanya di sana. Paling lirih pun dia dengar. Ya, mulai dari kamu yang kecil, yang keras dong, be gitu. Be, pengen dapat pacar. Itu Yesus tahu. Yesus tahu gembala, saudaraku. Beri aku umur panjang. Tahu. Yesus tahu, menangkap, mendengar. Ini Bitcoin. Tahu. Nah ini. Pengen duit. Dia tahu. Yesus mendengar. Amin. Yang komisen, yang keyboard. Yang agak keras dikit orang Batak kok. Ya. Biaya kawin. Dia udah punya pacar. Tuhan dengar. Ini. Kelaparan. Yesus tahu. Jadi saudaraku, sedikit erangan saudara. Bapamu mendengar. Katakan amin. Yes. Henry siniin, kamu mau nyerang. Ini singa, ini serigala. Mau nyerang. Dia harus melewati pintu. Gak bisa menyentuh dia sebelum lewat pintu. Anda aman, Anda dijaga. Dan di tangan kanan kiri Tuhan, pegang tongkat dan pegang gada. Maka besok pagi, satu persatu keluar. Ayat ini berkata, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, yang keluar pertama siapa? Yang paling dewasa. Supaya dekat dengan gembala. Ya, keluar Pak sini. Kemudian yang paling kecil dulu. Kemudian ini dia. Ya, ini benar udah ada jenggotnya ini ya, pas nih ya. Kemudian terakhir, yang kuat-kuat bagian belakang. Setelah dituntunnya keluar, gembala berjalan di depan mereka. Gembala kambing atau domba di Indonesia jalannya di belakang domba. Kalau di Israel, gembala di depan. Mereka mengikuti. Ayo ikut. Dari yang tua dulu. Gembala ke kanan, dia ke kanan. Gembala ke kiri, domba ke kiri. Dan Tuhan akan menuntun domba-domba ini ke rumput yang tenang. Rumput yang hijau, air yang tenang.
Amin. Kenapa Tuhan bilang kamu domba-domba? Karena domba binatang yang tidak punya senjata. Supaya kamu bergantung sama gembala. Domba binatang yang rabun senja, menjelang matahari terbenam, sudah matanya blawur semua, saudaraku. Yang ketiga, domba nggak pernah apal jalan. Katakan rumahnya Muhammad Toha dibawa ke sini sama gembala. Saudaraku udah bolak-balik rutenya itu, suruh sendiri nyasar. Dan tidak ada Google Map. Jadi kalau saudara, Pak saya nyetir kok selalu nyasar ya. Kamu domba sejati, saudara. Gak pernah apal jalan, saudara. Haleluya. Amin. Kenapa Bapak Ibu? Semut kecil gigit bentol. Nyamuk kecil gigit bisa demam berdarah. Domba tidak punya senjata. Supaya mereka hanya mengandalkan Tuhan. Berarti Pak Bu ketika gembala berjalan kamu ngikutin. Nah Hendrik sama Pak Ole maju. Nah ya di belakang agak jauh dari mereka situ. Ini kebajikan. Yang ini kebajikan Pak Ole kebajikan. Ini kemurahan yang gemuk kemurahan. Nah, amin. Memburu mereka. Ayo domba ngikutin. Buru. Weh. Saudaraku kebajikan dan kemurahan memburu saudara ketika saudara sebagai domba memburu Tuhan, memburu gembala. Itu yang akan Tuhan lakukan bagi saudara. Silakan duduk. Terima kasih. Amin. Haleluya. Yes, ini kemurahan ini. Amin. 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 Pak Bu, supaya blueprint Tuhan terjadi buatmu apa? Rahasianya cuma satu. Buru Tuhan. Cari Tuhan. Selama kamu memburu Tuhan, kebajikan kemurahan memburu kamu. Kamu akan lihat bisnismu, pekerjaanmu, tokomu, masa depanmu diburu kebajikan Tuhan, diburu kemurahan Tuhan. Kenapa? Ketika kita mengarahkan ke sana. Bangkit berdiri saudara. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Bapak Ibu, Yesus sudah membayar harga untuk rencana damai sejahtera, untuk masa depan yang luar biasa, dan untuk pengharapan. Dan pengharapan di dalam Yesus bukan insya Allah, tapi ya dan amin. Ketika engkau terus memandang pada Tuhan gembalamu, engkau akan diburu dengan kebajikan dan kemurahannya. Blueprint Tuhan terjadi atas kita semua. Yang percaya ini tubuh Tuhan Yesus yang terpecah-pecah. Ambil dan makan dengan hormat dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku yang percaya. Ini darah Tuhan Yesus yang tercurah. Karena dosa-dosa kita dengan hormat dan pengucapan syukur ambil dan minum dalam nama Yesus. Mari angkat cawan, angkat minyak urapan di tangan kanan saudara. Kami kuduskan minyak ini menjadi minyak urapan. Dan ketika dioleskan pada hidup kami menjadi orang yang selalu diurapi Tuhan. Dan pengurapan Tuhan ini mengajar kami, membimbing kami, menuntun kami. Sebab kami tahu Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada orang yang diurapinya. Mari oleskan minyak urapan ini di dalam nama Yesus ke dahi saudara. Amin. Jika ada istri, ada anak, engkau seorang suami, oleskan pada istrimu, pada anakmu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus engkau diurapi Tuhan. Minyak, gandum dan anggur mendahului kelimpahan, mendahului kemenangan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu. Sebagai tanda syukur kami mau menyembah Tuhan dengan harta kami. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, serta memberimu kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis Roh Kudus, menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Grace, grace to you. Yang percaya diberkati berkata, amin.